Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama saya Ibrahim Haji. Pada kali ini kita akan membahas mengenai media pembelajaran pada pelajaran pendidikan agama Islam untuk jenjang SMA pada kelas 10. Adapun materi yang akan dibahas mengenai asuransi bank dan koperasi syariah untuk perekonomian umat dan bisnis yang maslahat. Kita lanjut. Dalam materi ini akan terbagi kepada 3 bagian pembahasan. Yang pertama ada pembahasan mengenai asuransi syariah, yang kedua ada perbankan syariah, yang ketiga mengenai koperasi syariah. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu asuransi syariah. Asuransi syariah ini berasal dari kata atau berasal dari bahasa Inggris yaitu insurance. Di sini insurance ini diadopsi kepada bahasa Indonesia yaitu asuransi. Adapun asuransi dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pertanggungan. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 40 pada tahun 2014 tentang perasuransian, di sini dibahas mengenai asuransi yaitu memberikan kompensasi kepada pemegang polis karena kerusakan, kerugian, kehilangan, keuntungan, biaya yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin ditanggung oleh pemegang polis karena terjadi sesuatu yang tidak pasti, tidak bisa diprediksi. Kemudian memberikan pembayaran karena pemegang polis meninggal dunia atau pembayaran yang didasarkan pada hidup pemegang polis dengan manfaat yang jumlahnya tidak ditetapkan pada pengelolaan dana. Selanjutnya, asuransi menurut syariah yaitu takaful yang berasal dari takafala ya takafalu kafulan, artinya saling menanggung atau saling menanggung bersama. Kita lanjut kepada selanjutnya. Adapun asuransi yaitu memiliki unsur-unsur. Yang pertama adanya pihak tertanggung, yang kedua adanya pihak penanggung, yang ketiga adanya akad atau perjanjian asuransi, yang keempat pembayaran iuran yang disebut dengan premi, kemudian adanya unsur kerugian, kerusakan atau kehilangan yang diderita tertanggung. Yang selanjutnya yang keenam ada peristiwa yang tidak bisa diprediksi. Selanjutnya mengenai sejarah asuransi di Indonesia. Yang pertama, ini diprakarsai oleh pemerintahan Hindia Belanda bergerak di bidang asuransi sektor perkebunan yang bernama Batepies Zientens pada tahun 1843. Selanjutnya, mengenai perusahaan asuransi pertama. Nah, perusahaan asuransi di jiwa ini pertama yaitu Nederland pada tahun 1859. Nah, selanjutnya perusahaan asuransi syariah pertama di Indonesia. Nah, ini didasarkan oleh perjuangan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau disebut ISMI. ISMI ini bekerja sama dengan PT Asuransi Jiwa, Tugu Mandiri, dan Bank Muamalat, dan Departemen Keuangan Rakyat Indonesia, dan beberapa pengusaha Muslim Indonesia dengan bantuan teknis dari Syarikat Takaful Malaysia pada tanggal 24 Februari 1994, dan hal ini diresmikan oleh B.J. Habibie. Selanjutnya, dasar hukum asuransi syariah. Nah, ini ada pada Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa
wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Kemudian ada juga hukum asuransi dalam Quran surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi wa yahzal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhiyafan khafu alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan syadida, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Selanjutnya, adapun hadis yang diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang artinya Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawi seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, bagaimana hukum asuransi menurut para fuqaha? Oh, tentunya banyak pandangan yang sangat berbeda-beda pendapat. Menurut ulama fikih klasik, tidak ada yang membahas tentang persoalan asuransi, sehingga tidak ditemukan dalil yang melarang praktik asuransi. Sementara ulama fikih kontemporer, pertama, Tizari, asuransi yang bersifat komersil dan profit oriented, maka hukumnya haram. Sementara ta'awuni atau tabarru, asuransi sosial berlandaskan tolong-menolong, sehingga para ulama bersepakat hukum asuransi ini mubah atau boleh. Selanjutnya, mengenai hukum asuransi di Indonesia, Fatwa MUI nomor 21 DSN MUI 10/2001 tentang kehalalan asuransi syariah, yang diantaranya mengatur tentang prinsip umum dan akad asuransi syariah. Adapun regulasi yang mengatur tentang pengelolaan asuransi Indonesia, baik asuransi konvensional maupun syariah, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Selanjutnya, mengenai rukun asuransi. Nah, di sini ada kafil, ada makfulah, ada makful anhu, ada makful bi. Nah, ini apa itu yang dimaksud dengan kafil? Kita artikan apa itu kafil. Kafil adalah orang yang menjamin balik, berakal, bebas, berkehendak, tidak tercegah membelanjakan hartanya. Itu kafil. Kemudian ada makfulah, yaitu orang yang berpiutang, disarankan sudah dikenal oleh kafil. Ketiga yaitu makful anhu, yang orang yang berhutang. Sementara makful bih yaitu hutang baik barang maupun uang disyaratkan diketahui atau jumlahnya tetap, seperti itu. Kemudian selanjutnya, syarat dan larangan bagi asuransi syariah. Nah, ini syaratnya adalah balik, kemudian berakal, serta bebas berkehendak dan tidak dalam paksaan siapapun, dan tidak sah transaksinya apabila sesuatunya tidak diketahui atau bersifat goror. Kemudian tidak sah transaksi jika mengandung unsur riba, dan tidak sah pula transaksi jika mengandung praktek perjudian atau maisir. Selanjutnya, mengenai
tujuan atau perbedaan asuransi ya. Nah, ini mari kita bahas untuk perbedaan asuransi syariah dan non syariah. Silakan disaksikan dengan seksama. Ini ada satu, kedua, dan ketiga. Kemudian selanjutnya ada yang keempat, kelima, seperti itu. Bisa dijeda, silakan. Kemudian yang selanjutnya ada ini, 6 dan 7. Kemudian yang ke-8 dan ke-9 ini. Kemudian selesai ya. Mari kita tutup pembelajaran mengenai asuransi ini dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.